Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak M. Lia Ulami, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan juga para penonton yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah manusia pertama. Sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah lebih baiknya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratna Rizky Septiani dari NIM 400404226500006 dari kelas A, jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Universitas di Ponorogo. Apabila kita mengkaji tentang teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin, ternyata banyak sekali orang-orang yang salah persepsi atau salah mengartikan teori yang dikemukakan oleh Darwin tersebut. Banyak orang-orang yang beranggapan bahwa teori evolusi Darwin itu menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Akan tetapi pada kenyataannya, Darwin tidak berkata seperti itu. Darwin hanya mengatakan bahwa manusia kemungkinan memiliki suatu asal-usul yang sama dengan spesies lain, dan seiring berjalannya waktu terjadi sebuah percambangan spesies oleh faktor perubahan genetik. Untuk membuktikan teori evolusi Darwin, pada saat itu pernah dilakukan suatu tes DNA antara manusia dan juga kera. Setelah dilakukan tes, ternyata hasil tesnya menyatakan bahwa manusia dengan hewan primata memiliki kesamaan genetik hingga 97%. Di dalam buku yang pernah ditulis oleh Darwin yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, menyatakan dua hal yang dinilai penting, yakni yang pertama, Darwin menyatakan bahwa spesies yang memiliki bentuk seperti sekarang ini merupakan evolusi dari spesies nenek moyangnya. Yang kedua, itu memaparkan bahwa seleksi alam ialah suatu mekanisme dari evolusi. Nah, bagaimana sih cara pandang Islam terhadap teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin? Dalam penciptaan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini berlangsung secara bertahap selama 6 masa. Menurut mazhab konseptual, itu menyatakan bahwa satu hari di dalam Al-Quran itu bukan berarti 24 jam menurut perhitungan manusia. Hal tersebut bisa diartikan selama 1000 tahun atau enggak 50.000 tahun. Nah, para pendukung mazhab konseptual ini juga berpendapat bahwa makhluk yang pertama kali hidup di bumi itu adalah makhluk-makhluk yang berhabitat di air. Nah, itu makhluk-makhluk tersebut itu bersel tunggal, dan makhluk yang bersel tunggal itu akan bertransformasi menjadi makhluk yang bersel banyak. Jika dilihat dari hal tersebut, maka hal tersebut itu sejalan dengan teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Dalam penciptaan Nabi Adam, akan selalu dikaitkan dengan teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Banyak yang mengatakan bahwa Nabi Adam bukanlah manusia pertama dan bukan juga hasil dari evolusi. Nah, hal tersebut, dua hal ini, itu masih menjadi perdebatan bagi para ahli dan juga pemuka agama. Nah, di sini saya akan membahas dalil yang sesuai dengan pernyataan tersebut, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, kemudian di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70,
Nabi Adam alaihi salam diciptakan dalam bentuk yang sempurna lagi mulia. Nabi Adam alaihissalam merupakan makhluk yang beradab, memiliki ilmu yang tinggi dan juga kecerdasan yang luar biasa. Menurut ajaran agama Islam, kecerdasan Nabi Adam ini membuat seluruh malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis. Kecerdasan Nabi Adam ini itu menjadikannya memiliki derajat yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang pernah Allah ciptakan sebelumnya. Dalam hal ini, para mufasir kontekstual itu menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menunjuk seseorang di antara banyak manusia yang ada di bumi untuk menjadi seorang nabi, sebagaimana ia menunjuk nabi-nabi dan juga rasul-rasulnya di antara suku-suku tertentu. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.